yang kita lihat cuma satu, sepakat tidak kita berjuang untuk menjadikan Indonesia yang besar, Indonesia yang besar. Dan terjadi kesepakatan. Tentunya kalau paslon kita yang kita usung nanti menjadi dan menang di kontestasi Pilpres, baru kita duduk bersama mencari tentunya anak-anak bangsa yang cocok duduk di pemerintahan. Bukan karena perkawanan, bukan karena kedekatan, siapa yang cocok di sini, siapa yang cocok di situ, siapa yang cocok di mana. Karena kita ingin membangun Indonesia seperti yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu di dalam Undang Dasar 1945 diumumkan jelas bahwa tujuan bangsa dan negara di samping kita menuju kemerdekaan kita, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang kedua, memajukan kesejahteraan. Jadi rakyat punya hak untuk disejahterakan. Dan juga mencerdaskan bahwa rakyat punya hak untuk dididik dengan baik. Dan kita lihat hari ini kita masih belum maksimal. Setuju? Jadi ini tugas yang besar. Itulah kita harus memimpin, harus mampu memilih pemimpin dan menjadikannya menjadi pemimpin kita bersama. Jadi tidak ada deal-dealan politik itu. Jadi saya katakan, paslon menang, baru kita tempatkan anak bangsa yang cocok untuk membawa kita lebih baik lagi. Dan ini tentunya sejalan dengan visi-misi Partai Perindo. Adanya Partai Perindo khususnya ingin membangun rakyat kecil. Ini harus saya garis bawahi karena Indonesia ke depan tidak bisa bergantung pada tatanan ekonomi pada hari ini. Kita ada bonus demografi, jumlah penduduk naik, yang sekarang saja banyak yang nganggur, apalagi nanti ketika penduduk Indonesia bertambah 40 juta orang. Siapa yang ngasih kerjaan? Kalau bukan kita harus menciptakan kelompok-kelompok baru, yang nanti Pak Mahfud juga akan menyampaikan antara lain bagaimana membangun pesantren-pesantren menjadi kekuatan ekonomi baru. Bagaimana membangun masyarakat menjadi kekuatan ekonomi baru. Dan saya janji kepada beliau, saya akan bantu. Berikutnya. Jadi ini roadmap, kurang lebih arah Indonesia kalau ingin menjadi Indonesia emas. Mungkin semua sudah pernah dengar. Indonesia di tahun emas harus jadi negara yang besar. Ekonominya terbesar nomor 5 dunia. Jadi ini roadmapnya di tahun 2035 kita sudah menjadi negara maju. Jadi negara itu dibagi negara terbelakang, negara berkembang, negara maju. Kita ini masih berkembang, belum maju. Maju itu kalau pendapatan kita ini agak teknis ya, $12.000 kurang lebih. Jadi pendapatan masyarakat kita per tahun per orang segitu. Itu akan kita capai 12 tahun lagi. Dan itu kalau bisa kita lewati, kita bisa terbang tinggi. Di tahun kemerdekaan 100 tahun kita akan menjadi negara besar, di mana kita akan menempati 5 besar dunia. Ada tapinya berikutnya. Tapinya, kan semua ada tapinya. Tapinya itu pertumbuhan ekonomi 6% per tahun. Lalu 2022, setiap tahun rata-rata sampai 2045. Walaupun kita belum sampai, jadi udah ngutang. Tahun lalu kan 5% lebih sedikit, tahun ini 5% lebih sedikit. Jadi tahun lalu tahun ini ngutang. Jadi artinya tahun-tahun berikutnya harus jauh di atas 6% supaya rata-ratanya bisa 6%. Jadi tugas ke depan berat. Terus apa lagi? Pembangunan manusia, tentunya antara lain melalui pendidikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan kesejahteraan. Di mana ketimpangan kesejahteraan di Indonesia masih dirasakan hebat. Setuju ya? Jadi artinya tidak ada cara lain harus mempercepat peningkatan masyarakat yang masih belum mampu ini kelas cepat. Itu kalau ada goodwill yang sungguh-sungguh dari pemimpin. Karena siapa yang buat peraturan? Ya pemimpin. Kemudian penguatan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk antara lain pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kita semua tahu beliau ini memang tokohnya di situ. Tanpa next berikutnya. Ini gambaran secara garis besar.
kita harus sadar pada hari ini kita itu bukan baik-baik saja. Kita belum baik-baik saja. Satu, mayoritas rakyat kita masih berpenghasilan rendah, termasuk pendidikannya, termasuk produktivitas. Dua, kesenjangan ketimpangan ekonomi masih lebar, banyak yang masih di bawah. Tiga, korupsi penegakan hukum masih menjadi masalah. Kemudian kita terlalu cepat masuk pasar bebas. Kebijakan ekonomi kan tergantung dari tatanan masyarakat. Kalau di luar negeri, tingkat pendidikannya rata-rata sudah kurang lebih sama gitu, ya, kesejahteraan juga lebih sama, aturan diberlakukan sama bagi semua nggak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia yang mapan sedikit, yang belum mapan banyak, satu aturan berlaku sama bagi semua, yang kecil nggak tumbuh-tumbuh, itu yang terjadi. Tanpa kita sadari, kita mengalami bonus demografi. Artinya pertumbuhan pesat di Indonesia itu setiap tahun nambah penduduknya 3 juta lebih sampai 4 juta. Artinya yang lahir dikurangi meninggal itu surplus 3 sampai 4 juta. Makanya nanti di tahun emas jumlah penduduk kita itu 319 juta. Nomor 3 besar dulu. Sekarang nomor 4. Nomor 3 Amerika. Tapi akan nyalip. Kesimpulannya, mereka butuh kerjaan enggak? Butuh pendidikan enggak? Butuh. Mereka butuh kesehatan enggak? Butuh. Mereka butuh harga bahan pangan yang terjangkau atau tidak? Butuh. Sementara kita saat ini masalah masih banyak. Apalagi nanti ada kemajuan teknologi. Banyak pekerjaan itu jadi efisien. Dari 10 orang dikerjakan 5 orang, nanti ada robot, ada artificial intelligence cuma 1 orang atau mungkin ada orang. Jadi artinya ke depan ini kita tuh harus mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Kalau tidak, anak-anak kita jadi kita nanti ke depan banyak yang nganggur. Makanya konsep Perindo itu Perindo Persatuan Indonesia. Selalu di bawahnya tidak akan lepas dari untuk Indonesia sejahtera. Artinya apa? Kesejahteraan itu harus diwujudkan lebih baik. Dalam arti yang sesungguhnya, baru persatuan bangsa bisa. Wah, tanpa itu tidak mungkin. Di Amerika sekarang banyak kejahatan. Setelah pandemi banyak yang kesejahteraannya terdampak dan tingkat kejahatan sangat tinggi. Artinya apa? Di negara yang maju pun aturan hukumnya kuat. Ketika kesejahteraan terdampak, orang baik bisa jadi orang jahat. Berikutnya, kalau kita tidak bisa memenuhi tadi pertumbuhan ini mengatasi kesenjangan sosial, ada resiko kita jatuh ke dalam perangkap pendapatan menengah terus. Artinya Indonesia tidak pernah mentas jadi negara maju, akan tetap sebagai negara sedang berkembang terus. Di mana penduduknya makin banyak, yang saya katakan tadi akan banyak pengangguran. Pasti. Jadi artinya ke depan ini bisa satu kesempatan karena orang mudanya tumbuhnya besar, penduduknya, tapi bisa ancaman. Jadi kalau salah milih pemimpin yang tadinya kesempatan, bisa jadi masalah. Makanya pilihan yang tepat harus jatuh kepada siapa pasalnya? Kenapa? Menang. Berikutnya. Alasannya. Ini adalah alasan-alasan juga yang kita pakai ya untuk memutuskan paslon mana yang dipilih. Saya pribadi pokoknya baik dengan semua. Saya tidak boleh menjelekkan yang lain, tapi saya hanya bisa memastikan yang terbaik ya teman-teman. Gak ada yang lebih baik. Semua kawan saya, sehingga saya bisa lihat persis mana yang terbaik. Yang paling baik ya Ganjar.